Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Yunus RK. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya pasti sehat, baik, dan kaya raya. Nah itu kata-kata sehat, baik, kaya raya, dan bahagia itu harus terus ditancapkan dalam otak teman-teman. Ya, oke ya. Oke. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita menuju kesuksesan, bagaimana kita sukses dengan birrul walidain. Bagaimana itu caranya? Oke, saya akan menjelaskan lebih dulu. Ada hadis bilang bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, teman-teman. Jadi al jannatu tahtal aqdamil ummahati. Oke, sebelum kita melangkah jauh, akan kita bahas. Yang pertama adalah jannah atau surga. Apa sih surga itu? Gitu ya. Surga itu adalah suatu tempat di mana tempat itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu itu langsung ada, teman-teman. Misalkan kita mau makan pizza, konon ceritanya kalau di surga itu tempatnya kan seperti itu, langsung datang pizza. Kita ingin susu, langsung ada susu. Kita ingin apapun itu langsung ada. Itulah jannah. Nah, kalau ada kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu atau al jannatu tahtal aqdamil ummahati, di situ kalau dikaitkan dengan dunia, jannah ini artinya sukses, teman-teman. Jadi sukses itu, coba orang yang sukses itu menginginkan sesuatu pasti langsung bisa karena dia punya uang. Itulah sukses. Makanya untuk menuju sukses kali ini, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa menuju kaya raya, itu bagaimana dengan birrul walidain atau memperbaiki atau kita baik terhadap orang tua kita, termasuk yang paling utama adalah ibu. Oke teman-teman, semua agama bilang seperti itu, semua pelajaran bilang seperti itu. Orang tua adalah yang paling utama, terutama adalah ibu. Kenapa ibu yang paling utama? Karena lihat, kita sebelum hidup di dunia, kita hidup 9 bulan di rahim sang ibu. Jadi kalau ada teman-teman pada waktu hari ini hidupnya kurang baik, secara finansialnya, pekerjaannya juga nggak bagus, mungkin juga usahanya juga lagi kurang baik. Oke, perbaiki dengan tata cara kita memperbaiki ibu kita atau orang tua kita. Di Jawa juga dibilang seperti itu, bahwa Pangeran Katon, jadi Pangeran Katon itu adalah ibu kita. Jadi Gusti Allah yang nyata, yang kelihatan itu adalah ibu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin sukses, kepingin bahagia, kepingin kaya, teman-teman harus memperbaiki ibu. Jangan sampai menyakiti ibu, teman-teman. Karena ibu itu kekuatannya luar biasa sekali. Kalau kita sudah terlanjur mempunyai dosa, kita salah kepada ibu-ibu kita, kepada orang tua kita, yuk mulai sekarang teman-teman RK atau teman-teman yang lain datangi ibu. Datang ke ibu, bilang ke ibu, peluk ibu, ibu, saya mohon maaf selama ini salah dan belum bisa membahagiakan. Nah, caranya bagaimana? Anda harus sungkem. Jadi ketika Anda mendatangi ibu, Anda harus sungkem. Nah, kalau cara saya pribadi, ini boleh ditiru silahkan. Kalau cara saya pribadi, ketika saya minta maaf dan selalu minta doa kepada ibu, saya pasti menyiapkan satu ember air. Satu ember air di bak itu saya kasih garam sedikit, yaitu garam kristal, dan saya kasih bunga. Saya kalau saya pribadi, saya menggunakan bunga telon, ya, dan kantilnya kantil gading, teman-teman. Itu saya cuci kakinya ibu, saya masukkan ke bak itu, saya cuci sampai bersih. Habis itu setelah sampai bersih, saya selesai mencuci kakinya ibu, saya bilang sama ibu, Bu, maafkan saya masih banyak salah dengan ibu. Hari ini tolong ridhoi saya supaya saya menjadi orang kaya, supaya saya sukses, supaya saya menjadi orang besar. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Akhirnya saya cium tangannya ibu saya. Setelah saya cium tangan ibu saya meniup ubun-ubun saya. Itu yang dilakukan ibu saya.
setiap saya minta doa seperti itu. Nah, selanjutnya air ini untuk apa teman-teman? Saya minum sedikit. Setelah saya minum sedikit, saya buat mandi teman-teman. Nah, itu kalau kita mau berbuat seperti itu dan kita minta maaf dengan ibu kita minta doa dengan ibu kita, terus kita ditiup ubun-ubun kita, itu adalah jalan kesuksesan kita, terbuka lebar. Kenapa? Karena kita sudah mengakui salah dan kita berusaha meminta doa. Karena apa? Al-jannatu tahtal aqdamil ummahati tadi, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari ibu, otomatis surga di depan kita, kesuksesan di depan kita. Nah, disitulah makanya ridho biridhol walidain. Jadi kalau panjenengan ada masalah, panjenengan sekarang kurang baik secara finansialnya, ekonominya, datangi ibu. Karena ridhonya ibu juga ridhonya Allah, bendunya ibu juga bendunya Allah. Itu seperti itu. Makanya teman-teman, jangan sekali-kali teman-teman menyakiti hati seorang ibu. Apalagi teman-teman yang sudah jauh tuh dengan ibu tuh, ya kan? Coba video call setiap hari, karena ibu itu yang dibutuhkan itu hanya apa? Melihat anaknya bahagia dan sukses. Jangan siksa seorang ibu dengan kerinduan yang sangat. Sekali Anda menyiksa ibu dengan kerinduan yang sangat, disitulah Anda akan jatuh. Mulai yang bisnis mulai turun, yang berusaha juga mulai turun. Tanpa Anda sadari, Anda membuat sakit seorang ibu, menyiksa seorang ibu dengan rasa kangen. Itulah yang diinginkan seorang ibu, hanya satu kesuksesan. Tetapi kadang-kadang dengan banyaknya, mohon maaf, alasan banyak pekerjaan, jauh, tidak ada uang dan lain-lain, itu tidak pernah mendatangi ibu, padahal ibu kangennya luar biasa sekali. Justru ketika teman-teman dalam keadaan yang terpuruk, segeralah ibu, segeralah teman-teman datang ke ibu, minta maaf, dicuci kakinya, habis itu terus dibuat mandi, disuruh mendoakan. Doanya juga harus yang pas teman-teman. Kalau saya pribadi doanya, Bu, tolong doain saya jadi orang kaya raya, saya jadi miliarder, saya jadi triliuner, saya punya pabrik, punya perusahaan. Itu langsung ubun-ubun saya diusap-usap sama ibu saya, habis itu ditiup 3 kali teman-teman. Jadi 3 kali meniup saya itu. Nah, pertanyaannya seperti ini teman-teman, bagaimana Mas Junus kalau orang tua saya sudah meninggal, terutama ibu? Oke, saya beritahu bahwa orang tua itu ada 3 macam. Ada 3 macam ya. Orang tua yang pertama itu adalah orang tua yang melahirkan kita, berarti bapak, ibu dan bapak kita. Itu orang tua. Yang kedua adalah orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, berarti siapa? Mertua. Yang ketiga, guru yang menuntun Anda dalam kehidupan. Nah, inilah 3 macam jenis seorang orang tua. Ya, jadi seperti itu. Anda harus berbaik dengan ini. Bagaimana kalau mertua saya sudah meninggal, Mas Yunus? Bagaimana orang tua saya sudah meninggal dan guru yang menuntun hidup saya, kiai saya, guru spiritual sudah meninggal? Bagaimana Mas Yunus? Oke, datangi kuburannya teman-teman. Pegang batu nisannya yang bagian kepalanya. Pejamkan mata dengan sepenuh hati, dengan penuh ikhlas, bilang mohon maaf, minta maaf, lalu minta doa, karena ruh itu terus nyambung teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Iya, mudah kan? Saya nggak usah bahas yang berat-berat ya teman-teman. Saya tidak perlu membahas yang laku spiritual yang banyak-banyak. Ini justru hal yang sepele seperti ini malah kadang-kadang nggak dihiraukan, malah kadang-kadang disepelekan teman-teman. Jadi sudah banyak sekali video yang saya sampaikan, ada bagaimana kita sukses dengan syukur, kita sukses dengan birrul walidain, kita sukses dengan sholat, sebentar lagi juga ada sukses dengan berzikir, dan banyak sekali tips-tips dari saya. Makanya teman-teman pantengin terus tuh ya video kita, dan jangan lupa subscribe ya, diberitakan tetangga-tetangganya, teman-temannya juga, karena ini adalah sebenarnya hal sepele tetapi banyak disepelekan.
Jadi seperti itu. Saya ingatkan lagi, kalau Anda kepengen sukses, jangan menyiksa hati seorang orang tua, terutama ibu, dengan rasa kerinduan. Itu, jangan sekali-kali Anda menyiksa ibu Anda dengan rasa kerinduan, karena seorang ibu benar-benar rindu setiap hari kepada anaknya. Ya, saya ingatkan lagi bahwa ridallahu biridul walidain, ridhonya Allah adalah juga ridhonya orang tua. Bagaimana Anda mendapatkan ridho dari orang tua untuk menuju kesuksesan? Disitulah Allah akan meridhoi Anda. Ketika orang tua sudah ridho, Allah sudah ridho, disitulah jannah, al-jannatu, kesuksesan hidup di dunia dan akhirat akan Anda dapatkan. Mungkin seperti itu teman-teman video kali ini. Jadi silahkan Anda yang kemarin masih banyak menyakiti orang tua atau jauh lama nggak datang kepada orang tua, silahkan datang kepada orang tua, terutama ibu. Silahkan sungkem, dicuci kakinya, diminum sedikit buat mandi dan lain-lain.